Halo sahabat budaya, selamat datang di channel BPN The Sulsel. Akibat wabah corona, industri seni pertunjukan Indonesia mengalami guncangan hebat. Akibatnya, banyak pekerja seni kita dipaksa memutar otak untuk tetap memproduksi karya dan mendapatkan penghasilan. Bagaimanakah strategi mereka untuk bertahan menghadapi pandemik ini? Untuk membahas hal tersebut, kita sudah terhubung dengan beberapa seniman kita di daerah. Halo Pak Andirwan dari Bone, Ya, Pak Nasdir dari Baru, dan Pak Faisal di BPN The Sulsel. Alhamdulillah. Apa kabar Pak semua? Alhamdulillah. Baik. Nah, saya mulai dari Pak Ade Irwan, Ketua Sanggar Sauraja Art, merupakan pekerja seni yang banyak eksis di Kabupaten Bone. Boleh sedikit cerita-cerita Pak Andi Irwan tentang kegiatannya waktu 2019 kemarin sebelum masuk wabah corona ini. Baik, terima kasih Pak. Untuk di sanggar kami di tahun 2019 itu alhamdulillah ada beberapa kegiatan. Dan sebelum ke event-event, terutama dari sanggar kami itu memiliki punya jadwal latihan yang rutin 3 kali seminggu. Selain itu di sanggar kita juga tiap tahunnya selalu menerima anggota baru. Dan ada event tahunan juga, alhamdulillah sudah beberapa tahun dilaksanakan, termasuk semestinya berjalannya itu di bulan 4. Bulan 4. Jadi kegiatannya apa-apa saja itu Pak Andi Irwan? Yang di bulan 4 itu Pak? Iya. Di bulan 4 itu kan kebetulan bertepatan dengan Hari Jadi Bone, sekaligus harlah sanggar kami juga bertepatan di Hari Jadi Bone itu. Nah, di sanggar kami itu sebelum bulan 4 itu kita sudah bergerak di 2 bulan sebelum, ya minimal 2 bulan kita melakukan proses latihan, persiapannya semua, dan persiapan untuk acara tersebut. Jadi di acara kami itu kita mengundang beberapa sanggar-sanggar yang ada di Kabupaten Bone untuk mengisi di event kami tersebut. Dan kebetulan sanggar kami di Museum Lapawoi biasanya juga dari pihak museum melakukan ritual Malekewai. Itu kalau Malekewai itu biasanya pengambilan air di Sumur Lacokong. Selain event kami itu, kita juga memiliki banyak job-job juga, termasuk Pak job-job yang namanya pekerja seni biasa di wedding, ada event. Jobnya seperti apa itu Pak Andi Irwan? Kita ya event di wedding Pak, wedding, peresmian juga. Ya. Jadi apa itu kegiatan pertunjukan keseniannya seperti tampil saat wedding begitu? Kalau wedding itu Pak kayak biasa tarian, musik tradisional, kayak gitu Pak. Biasa orkestriola apa Pak? Atau acara sambut terima pejabat begitu biasa diundang untuk Pak, isi. Biasa dirujab juga Pak, penyebutan dirujab. Iya. Nah, untuk setelah masa pandemi ini, bagaimana situasi di sana, kegiatan-kegiatan keseniannya, apa saja atau cara untuk tetap bisa bertahan hidup? Kita tahu bahwa teman-teman pekerja seni itu pekerja seni harian, memang secara tampilan itu keren-keren, itu kelihatannya oleh masyarakat, oh ini sepertinya banyak uangnya kalau seniman-seniman itu, padahal ini adalah tuntutan profesi yang kita tahu mungkin secara kekuatan finansial masih lemah gitu.
Jadi cara cari uangnya dalam kondisi saat ini bagaimana Pak Andi Irwan? Alhamdulillah, sebelum saya membahas pekerja seni yang ada di Bone, untuk kegiatan sanggar kami setelah terdampak COVID ini, kemarin kita masih sempat melakukan aktivitas latihan meskipun melewati ini kayak Zoom. Jadi kami itu tetap melakukan latihan di rumah masing-masing, menggunakan aplikasi, dan juga kami memberikan tugas kepada adik-adik, terutama adik-adik cilik sanggar, untuk merekam video mereka menari di rumah masing-masing, nantinya kan di store di grup WhatsApp sanggar kami. Jadi adik-adik di Sanggar Saurajaar tetap latihan begitu melalui video online itu, video conference. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Jadi bagaimana caranya dikontrol gerakannya, atau kalau mereka bermain musik bagaimana itu? Makanya kalau kita pakai Zoom Pak, saya itu mengontrolnya per satu orang Pak. Per satu orang. Iya. Jadi kita latihannya itu per satu orang. Iya. Dan juga kita memberikan tugas kepada mereka untuk membuat video yang membawakan materi yang telah diberikan. Iya. Dikumpul melalui grup WhatsApp. Nah, untuk setelah masuk wabah corona ini, bagaimana penghasilannya Pak Andi Irwan? Kan menurun itu, banyak kegiatan di cancel. Inilah Pak. Iya. Alhamdulillah pemasukannya ya stop juga Pak. Iya. Ya, semenjak ada corona, semua banyak job yang dibatalkan Pak. Termasuk di Sanggar itu kami di sini Pak biasa juga kerjasama dengan pihak sekolah, karena kita tahu ini proyekan tahunan ceritanya Pak ya. Iya. Nah, kita biasanya bekerjasama dengan SMP Negeri 1 Watampone itu untuk membuat garapan tarian yang untuk mengikuti Festival Seni Siswa Nasional. Jadi untuk tahun ini kayaknya sedengar-dengar dari Kak Nastir kemarin itu batal ya Kak. Oh, batal. Jadi itu salah satu proyekan kami yang batal. Jadi kami tidak sudah berjalan, tapi ya garapan ini tidak selesai, proyekannya juga gagal. Jadi tabungannya sudah mulai dikuras ini Pak Andi Irwan. Iya. Jadi tabungannya sudah mulai dikuras ini karena sementara lagi tidak ada job masuk. Iya Pak. Iya. Sudah terkuras sekali ini Pak. Apalagi kalau kita di Bone itu Pak, kita nggak punya pekerjaan lain Pak selain seni. Iya. Banyak juga teman-teman lain yang sering mengeluh Pak masalah ini. Kemarin juga sempat cerita yang mau buat kayak ada yang mau buat kayak ambil aktivitas lain untuk berpenghasilan. Alasannya tabungan mereka sudah nggak ada. Tapi apanya yang tidak ada? Maksudnya dia terkendala dari tanah Pak ya. Iya. Iya. Tapi masih banyak kok teman-teman yang lain Pak yang beralih kerja aktivitas seperti kayak menjual online, termasuk kayak masker, jual makanan. Oh, jadi ada teman-teman pekerja seni mayoritas ya yang beralih profesi untuk sementara ini, jual masker. Iya Pak. Ada yang menjadi kurir juga Pak. Kurir, Gojek. Kurir apa? Kurir makanan Pak. Food. Makanan, iya. Ya. Untuk teman-teman seniman di Bone, ada tidak yang masih tetap
berkarya seni dan pun juga bisa masih menghasilkan dari karya seni itu, entah bagaimana caranya, apakah pakai media online kah, channel YouTube mungkin yang dimonetize? Ya Pak, kalau untuk berusaha Pak, termasuk dari saya dan teman-teman Sanggar dari Toraja itu masih tetap berkarya sampai saat ini Pak. Ya. Itu merekamnya lewat audio di rumah masing-masing Pak. Jadi kita itu sekarang lagi proses penggarapan musik yang sudah ya 70% Pak. Jadi nanti akan di-upload di YouTube Sanggar Seni Toraja Pak. Rencananya jadi semoga tetap buat konten di YouTube. Iya, semoga makin banyak subscribe-nya Pak. Yang bisa berpenghasilan. Bisa dipromo mungkin di sini. Apa nama channelnya? Pak Dirwan. Channelnya Toraja Arts Pak. Toraja Arts. Pakai S belakang. Iya, pakai S. Oke, iya. Kita juga terhubung dengan Pak Faisal, Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Faisal, silahkan Pak. Iya Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Halo Pak Andi. Halo ya, Pak Dirwan. Iya. Iya Pak. Tadi saya mendengar bagaimana keluhan dari seniman yang ada di Bone. Tapi ada yang gampang itu sebenarnya untuk cepat menghasilkan. Iya Pak. Jual lemas. Apa itu Pak? Jual lemas di mana? Cepat lagu itu dan harganya tinggi. Iya. Saya sih sangat mengapresiasi daripada Sanggar Toraja Art. Saya melihat dari apa yang sering dilakukan, pertama saya lihat kemarin ada lagi Simfoni Kecapi, sangat bagus itu. Simfoni Kecapi yang saya biasa dengar dan saya lihat di Kabupaten Sidrap. Nah, ternyata di Bone justru lebih menarik untuk di-upload di. Iya Pak, makasih Pak. Nah, kira-kira ini Pak Andi dalam mengisi, kita kan juga tidak tahu kapan ini berakhir COVID-19 ini. Nah, kira-kira strategi ke depan, karena kalau sekarang ini kan sudah tidak ada lagi kegiatan untuk pentas. Nah, kira-kira ke depan apa yang bisa dilakukan supaya dapat berpenghasilan di teman-teman di sana ya. Jadi sekarang Pak di khusus pekerja seni di Bone itu banyak yang beralih profesi juga, mengambil pekerjaan kayak YouTube. Banyak yang lari ke YouTube Pak. Banyak. Tapi kan di YouTube masih lama baru bisa berpenghasilan. Ya, itulah juga Pak. Bagaimana sekarang kita mau carinya bagaimana Pak? Sekarang keluar saja itu terbatas. Saya melihat juga di Makassar ini di warga-warga BTN yang tidak bisa keluar rumah juga itu banyak yang membuat kuliner, kemudian di-share ke WA group, dan antar jemput makanannya boleh juga. Dilakukan dalam hal ini menyambut bulan puasa juga gitu. Kalau itu Pak sudah teman-teman juga sudah ada yang kayak begitu Pak. Sudah ada yang kayak begitu Pak. Kemudian selanjutnya Pak Ulian, kira-kira apa lagi Pak Ulian? Baik Pak. Terima kasih Pak Dirwan. Nah, Pak Andi, kita coba dengarkan dari Pak Nasdir Rafli. Ya, Pak. Selamat pagi Pak Nasdir. Ya, selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Iya, Pak Nasdir ini seniman, koreografer kawakan di Sulawesi Selatan. Ini tidak ada seniman yang tidak kenal ini Pak Nasdir kalau di Sulawesi Selatan ini. Masih sekarang lebih banyak eksis di Baru. Iya. Iya. Silakan Pak, bisa bercerita sedikit tentang kegiatan waktu di 2019 dulu ini. Bagaimana aktifnya Sanggar Bolong Ringgi itu dan teman-teman seniman di
di Baru sebelum masa Ya. pandemi ini. Kira-kira bagaimana Pak Nasir? Silahkan Pak. Iya, baik Pak. Kalau untuk kegiatan para pekerja seni di Kabupaten Baru di tahun 2019, termasuk dari salah satu dari komunitas budaya yang paling sibuk mungkin. Ya. Karena di 2019 itu Pak, dari Februari sampai Desember itu kami ada kegiatan. Dimulai dengan di bulan Februari ada Festival Budaya Teberu yang ke-8. Kebetulan Ya. kawan kami dari Sanggar Soraja Art dari Boni juga hadir pada saat itu. Jadi di Festival Budaya Teberu itu ada temu karya tari dan musik. Jadi kami mengundang ada 24, jadi 18 koreografer dan 6 komposer. Kemudian di Maret itu Sanggar Bolong Ringgi bersama gabung dengan sanggar yang lain mengikuti Bali Spirit di Bali. Kemudian di akhir April itu kalau di Baru itu Pak sudah sibuk dengan kegiatan untuk menyambut Hari Pendidikan Nasional. Jadi kegiatannya itu Pak namanya Gebyar Hardiknas. Jadi ada Gebyar Hardiknas itu ada 1 pekan kegiatan di situ, dimulai dari akhir April sampai puncaknya di tanggal 2 Mei itu. Kebetulan tahun ini tidak dilaksanakan lagi. Kemudian di Mei ya itu tadi 2 Mei itu puncak dari Hardiknas, kemudian masuk di Juni. Kami di Juni di tahun 2018 itu Pak kami ada workshop tari dan musik yang sebagian instruktur dari musik itu kami undang dari teman-teman dari Makassar. Kemudian di bulan Juli ada Baru Expo dilaksanakan di Kabupaten Baru. Di situ juga ada banyak kegiatan seni dan budaya yang melibatkan hampir seluruh komunitas budaya yang ada di Kabupaten Baru. Kemudian di Juli juga kebetulan saya bersama ada 4 orang pekerja seni di Kabupaten Baru terlibat di drama Ilagaligo karya Robert Wilson. Bersama teman-teman menampilkan drama tersebut di Ciputra Artpreneur di Jakarta. Kemudian di Agustus itu kami mewakili Sulawesi Selatan di Parade Tari Daerah di Taman Mini. Kemudian di September ada Festival Keraton di Palopo dan kami mengikuti anak-anak kami tingkat SD ke tingkat nasional di festival dan lomba seni antar siswa tingkat nasional di Banten. Kemudian Oktober ada 2 kegiatan kesenian yang cukup akbar di situ. Kami kembali bersama dengan beberapa komunitas budaya yang ada di Kabupaten Baru mengikuti Pekan Kebudayaan Nasional atau PKN di Gelora Bung Karno. Wow. Dan yang tak kalah pentingnya di Oktober itu Pak kami terlibat di Gau Maraja yang mempertemukan hampir 20 komunitas budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Ini adalah event besutan dari BPNB Makassar. Kemudian di November Kabupaten Baru kembali ikut di Sulawesi Expo. Kebetulan di situ meraih juara 1 di karnaval budayanya. Kemudian terakhir di Desember di tahun 2019 itu kami mengadakan pergelaran multikultur kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, fasilitasi kegiatan kesenian
yang tetap jadi fasilitasi oleh BPNB. Jadi di 2019 itu Pak benar-benar kami full kegiatan Padat sekali dari kegiatannya, Februari Pak. sampai Desember. Padat sekali. Nah sekarang terasa sekali Pak adik-adik komunitas-komunitas budaya di Baru seperti shock ini karena mestinya ini sudah berapa kegiatan yang harus yang harus terlaksana. Di 2020 ini Pak baru satu yang kami lakukan kemarin yang kami laksanakan yaitu Festival Budaya Teberu yang ke-9. Kebetulan masih sempat anakannya dan alhamdulillah cukup sukses karena kami mengundang 4 koreografer dari luar Sulawesi Selatan, yaitu dari Bali, Jogja, Lampung, dan satu lagi saya lupa. Kemudian 24 koreografer dan komposer dari Sulawesi Selatan kami undang dan mereka hadir di Kabupaten Baru. Setelah itu di akhir Februari Pak itu pada 29 Februari itu mestinya Ibu Wiwi Sipala itu sudah bertolak dari Jakarta ke Makassar lalu ke Baru untuk menjadi narasumber kami di workshop tari daerah Sulawesi Selatan. Rencananya itu pesertanya adalah guru-guru seni budaya dari SMP, seluruh SMP di Kabupaten Baru, kemudian penggiat seni tari yang ada di Kabupaten Baru, komunitas-komunitas budaya. Tiketnya kami sudah kirim ke beliau, tapi tiba-tiba di akhir Februari masuk Maret itu sudah ada imbauan dari pemerintah bahwa semua bentuk kegiatan yang mendatangkan orang banyak itu dihentikan. Jadi kami iya Pak. Iya. Untung saja beliau Ibu Wiwinya belum flight ke Makassar. Jadi kami terhenti di situ Pak setelah festival budaya mau masuk di workshop tari. Ya. Berakhir di situ. Ya. Sok sekali Pak, yang awalnya tahun lalu padat sekali rentetan berturut-turut kegiatan event, lantas masuk di 2020 setelah wabah virus corona ini berhenti seketika begitu. Jadi banyak acara yang di cancel. Banyak Pak, banyak. Semestinya ini sudah harus ada 4-5 event sampai bulan Mei ini. Yang harus diselenggarakan, dilaksanakan, tapi terhenti di situ. Saya mau kasih ke Pak Faisal. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak. Silakan Pak. Pak Faisal silakan Pak. Terima kasih Aul. Saya sih mendengar tadi dari Pak Nastir bagaimana rentetan kegiatan-kegiatan yang dilakukan tahun 2019, kemudian memasuki tahun 2020 hanya satu kegiatan. Pasti semua seniman-seniman yang termasuk di dalam kegiatan-kegiatan Sanggar Bolon Ringgi pasti betul apa yang dikatakan tadi Pak Nasri sangat shock terhadap ini. Tapi walaupun demikian kita harus menerima dengan kenyataan. Ya, namun demikian kami melihat bahwa setelah banyak kegiatan-kegiatan yang tertunda ke depan ini tentu ada strategi-strategi yang harus dilakukan oleh Pak Nasdir sebagai pembina sanggar atau ketua sanggar terhadap anggota-anggota sanggarnya. Dan setahu saya Pak Nasdir itu punya anggota sanggar, kalau tidak salah lebih 100 orang ya, kalau tidak salah. Bahkan 200 orang lebih anggota sanggarnya. Iya. Dan bagaimana? Iya Pak, 200. Bagaimana memberdayakan ini semua dalam kondisi COVID sekarang ini agar supaya tetap eksis, tetap berpenghasilan, walaupun dengan pendapatan minim. Oleh karena perlu ada strategi-strategi yang harus dilakukan Pak Nasdir. Kira-kira apa yang harus langkah-langkah apa yang harus dilakukan ke depan? Ya baik Pak. Kalau boleh dibilang Pak, saat ini yang masih bisa disyukuri karena kita berada di era globalisasi teknologi. Jadi
kita bisa menggunakan teknologi yang ada. Itu yang perlu disyukuri. Kemudian saya lihat Pak, dari Maret sampai Mei ini empati dari adik-adik Sanggar itu bertambah. Jadi rasa solidaritasnya kepada teman-teman yang lain, kemudian hubungan sosialnya semakin meningkat. Jadi betul Pak, yang defense itu adalah fisik mereka. Jadi fisik mereka yang dibatasi, berbatas, tapi jiwa dan sosial mereka masih terkonek melalui teknologi yang ada. Seperti ada kita sama dengan grup-grup yang lain, ada grup WA, kemudian mereka memiliki rata-rata adik-adik Sanggar itu memiliki channel YouTube, kemudian mereka rata-rata memiliki aplikasi TikTok. Jadi rasa-rasanya yang biasanya di panggung, dia menggunakan dunia maya. Karena biasanya kalau di Baru Pak itu dalam 1 minggu di tahun 2019 Pak ya, dalam 1 minggu itu pasti ada saja kegiatan kesenian yang dilakukan oleh adik-adik, terutama di hari Sabtu dan Minggu itu biasanya adik-adik itu kami menerima job seperti kawan saya dari Bone tadi ada job wedding, kemudian biasa ada kunjungan-kunjungan tamu-tamu VIP pemerintah daerah. Jarang sekali di Sabtu Minggu itu adik-adik kami nganggur Pak di rumah, pasti di panggung. Ya, rata-rata para penari, pemusik itu membuat ini Pak, membuat kuliner brand lokal, kemudian mereka jual di medsos, mereka pasarkan di medsos. Saya lihat saya pantau di grup banyak juga yang berminat Pak, ya maksudnya banyak yang membeli. Jadi penghasilan ada itu dari situ. Kemudian ada beberapa orang, 1-2 orang itu saya lihat menjadi endorsement Pak. Dia mengendorse, saya lihat begitu. Jadi ada itu yang aktif sekali. Saya tanya, kita dibayar berapa deh endorse makanan, pakaian dan sebagainya? Dia bilang istilahnya cening-cening hati beda. Iya, cening-cening hati. Jadi berapa saja, ada 50.000, 100.000. Kemudian yang menguntungkan dia katanya itu dia tidak bikin papa buka lagi di rumahnya. Jadi dia buka dengan kuliner yang di endorse tadi. Ada sekitar 3 orang itu. Iya Pak, yang agak prihatin sedikit ini Pak, yang penata rias termasuk di Sanggar Bolong Ringki, karena tidak ada lagi yang di res itu biasanya yang mau ke pengantin atau tidak ada lagi pengantin sekarang, tidak ada lagi wedding. Ya jadi supaya kemarin itu di Hari Tari Sedunia itu dari Februari sampai 29 April kemarin Hari Tari Sedunia, baru kami ketemu secara fisik dengan adik-adik di Sanggar, membuat konten sedikit singkat, video singkat yang penting terobati rasa kangen mereka, karena selama ini mereka berkomunikasinya hanya lewat grup-grup WA saja. Jadi itu Pak yang saya bisa sampaikan, bahwa adik-adik itu pelariannya ke situ untuk migrasi ke dunia digital ya. Penghasilan mereka. Panas Iya, Pak. Iya. Saya ke Pak Faisal. Pak Faisal, kabarnya kita ada di BPND Sulsel, kabarnya ada program yang bisa diakses untuk teman-teman seniman, pekerja seni di
wilayah kerja kita. Itu bagaimana Pak? Bisa sedikit dikasih bocoran sebelum kita rilis atau launching? Iya. Makasih banyak. Iya. BPNB Sulawesi Selatan merencana sebuah program yang disebut dengan fasilitasi dan kemitraan. Ya. Itu sebenarnya sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu. Namun demikian tahun ini kita lebih memperbesar kuantitas sanggar itu sendiri agar supaya lebih banyak untuk kita bantu. Kalau Pak Dirjen mengatakan adalah bantuan sosial kepada pelaku seni. Jadi kita melakukannya nanti, tapi dananya tidak terlalu banyak, yaitu sekitar maksimal 5 juta satu sanggar. Tetapi jumlah sanggar yang bisa difasilitasi ada sekitar sampai 60 atau 65 sanggar. Tapi wilayahnya wilayah bukan hanya Selatan, tapi Sulawesi Barat juga dan Sulawesi Tenggara. Nah, jadi cara dapat fasilitasi ini bagi seniman itu bagaimana caranya Pak? Mungkin sudah ada bocoran. Ada formulir melalui Google Form. Ya, Google Form. Ya, formulir online. Itu diseleksi kira-kira siapa yang bisa masuk seleksi. Kemudian laporan pertanggungjawabannya juga nanti ada, tetapi kita harapkan adalah ada sebuah video pendek, mungkin durasinya sekitar 5 sampai 10 menit. Jadi seniman itu diminta membuat karya, kemudian bermain musik atau menari begitu, kemudian merekam dirinya. Video ini yang kemudian nanti disetorkan ke BPNB sebagai alat tukar dengan untuk dapatkan fasilitasi kemitraan itu, Pak. Iya, betul itu, oleh karena kalau kita tidak bisa langsung membantu dengan uang tunai karena kita bukan departemen sosial. Jadi dengan catatan harus ada karya yang harus diberikan kepada BPNB Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan. Baik Pak, terima kasih atas infonya. Semoga bisa diakses oleh teman-teman seniman di Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat. Terima kasih atas waktunya Pak Andi Irwan, Pak Nasdir, Pak Faisal yang juga di kantor. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama Pak. Baiklah sahabat budaya, demikianlah tadi bincang-bincang kita dengan seniman dari daerah khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, tadi di Kabupaten Baru dan Kabupaten Bone. Ada sebuah program yang kemudian akan dirilis oleh BPNB Sulsel dalam waktu dekat yang kita harap bisa sedikit memberi bantuan yang mungkin nilainya tidak sebesar biasanya diterima oleh seniman-seniman kita. Demikian bincang-bincang online kita dengan seniman di Sulawesi Selatan. Sampai ketemu di video selanjutnya.